Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 293. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Semua peserta nampak jelek kecuali wajah kelompok peserta dari 5 dinasti yang didukung oleh dinasti kelas atas di belakangnya. Mereka memiliki wajah yang santai. Baiklah, jika kalian semua sudah mengerti, kompetisi saya umumkan resmi dimulai. Ding! Sebuah suara gong dinyalakan pertanda kompetisi dimulai. Di saat berikutnya dengan cepat para peserta langsung terbang dan menduduki lingkaran. Dalam sekejap 4 lingkaran telah diisi oleh 4 dinasti. Dinasti Tianpeng, dinasti Daliu, dan 2 lainnya. 4 dinasti kelas bawah ini pada dasarnya didekking oleh dinasti kelas atas. Tersisa 1 lingkaran lagi. Di saat dinasti Dajin akan menempati lingkaran terakhir, Qin Chen, Yu Qiansu, dan Wan Qiming langsung terbang dan menempati tempat terakhir. Lingkaran terakhir ini milik dinasti Dawei saya, kata Qin Chen. Para peserta dan penonton langsung terdiam. Wah, anak ini begitu berani, kata seseorang di jajaran penonton. Bocah, turun, tempat ini milik dinasti Dajin kami, kata seorang peserta perwakilan dari dinasti Dajin dengan wajah yang marah. 4 orang peserta lainnya dari dinasti Dajin juga nampak sangat marah. Di belakang dinasti Dajin ini ada dinasti kelas atas yang mendukungnya, yaitu dinasti Qian. Qin Chen mengabaikan peserta dari dinasti Dajin itu, kemudian menoleh Wan Qiming dan berkata, "Wan Qiming, majulah ke arena pertarungan awal milikmu." Mendengar ini, wajah sangar Wan Qiming langsung ditampilkan dengan pedang di tangannya. Dia langsung loncat ke tengah arena. Di saat peserta dari dinasti Dajin akan memasuki arena, tiba-tiba peserta dari dinasti Daan mendahuluinya. Wajah 5 peserta dari dinasti Dajin nampak semakin marah. Biarkan saja mereka bertarung dahulu, siapapun yang menang kita akan menantang selanjutnya, kata seorang peserta dinasti Dajin yang memakai topeng. Mendengar ini, kemarahan keempat peserta lainnya nampak mereda. Di arena, seorang pemuda yang bernama Wijiantao dari dinasti Daan masuk ke arena dan berhadapan dengan Wan Qiming. Orang ini memiliki jurus telapak tangan yang mematikan. Anak dari dinasti Dawei ini pasti akan berakhir. Percakapan pribadi di kerumunan penonton terdengar. Kebanyakan dari mereka meremehkan Wan Qiming. Bocah, jika kamu masih sayang dengan nyawamu, lebih baik menyerahlah, kata Wijiantao mencibir dan memandang Wan Qiming di arena. Jangan banyak omong kosong, jika berani majulah, kata Wan Qiming seraya menunjuk Wijiantao dengan pedangnya. Wijiantao langsung meraung dengan marah. Energi Qi berwarna biru menyelimuti tubuhnya. Seluruh sosoknya melesat. Sebuah serangan telapak tangan dilayangkan ke arah kepala Wan Qiming. Melihat itu, Wan Qiming mengayunkan pedangnya. Gelombang energi niat pedang menyapu, langsung menghancurkan telapak tangan dan menghantam tubuh Wijiantao, membuatnya terhempas, terkapar, mengeluarkan darah dan tidak mampu bertarung lagi. Akhirnya Wijiantao yang sombong di awal dikalahkan hanya dengan 1 ayunan pedang. Apa? Orang ini mengalahkan Wijiantao dengan begitu mudah? Bagaimana ini mungkin? Ucap kerumunan penonton seakan tidak percaya yang mereka lihat. Kamu begitu kejam, kata keempat peserta lainnya di saat melihat jejak pedang yang dalam di dada Wijiantao. Di restoran, si Menyu dan jenius lainnya juga terkejut melihat niat pedang Wan Qiming yang menakutkan. Bahkan mereka sendiri tidak punya keyakinan untuk bisa menghindari serangan itu. Apakah orang-orang di sekitar anak ini juga aneh?
Kata Zhao Jiwei mengerutkan kening. Dia ingat di rawa maut hitam bagaimana Qin Chen yang hanya martial ancestor mempermainkan orang-orang dengan kultivasi jauh di atasnya. Kembali ke arena. Kamu hanya beruntung, kata seorang peserta wanita satu-satunya di kelompok dinasti Daan, seraya terbang ke arena dan berhadapan dengan Wan Qiming. Tidak peduli seberapa cepat pedangmu, itu tidak akan mengenaiku, kata wanita itu. Teknik tubuh hantu. Seketika wanita ini berubah menjadi 8 cloning. Masing-masing cloning nampak sangat nyata, tidak ada titik lemah. Ternyata wanita ini berasal dari organisasi pembunuh bayangan. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan anak ini, ucap salah seorang di kerumunan penonton. 8 cloning wanita itu secara bersamaan menerjang ke arah Wan Qiming. Wan Qiming mengangkat pedangnya dan melesat. Gerakan Wan Qiming sangatlah cepat. Dalam hitungan detik, pedangnya telah menebas 8 kali dan menghantam semua cloning wanita itu. 7 cloning wanita itu langsung hancur, sedangkan 1 diantaranya terpental jatuh ke tanah menyemburkan seteguk darah dan kehilangan kekuatan untuk kembali bertarung. Apa anak ini menang lagi? Luar biasa, jelas-jelas anak ini hanya berusia 17-18 tahun, tapi kekuatannya sangat menakutkan, kata orang di sana. Qin Chen juga tersenyum tipis di saat melihat wajah orang-orang yang terkejut. Siapa selanjutnya? Ayo majulah, kata Wan Qiming dengan acuh kepada 3 peserta jenius dari dinasti Daan yang tersisa. Kamu sangat sombong, kata peserta lainnya dan langsung terbang ke arena dan berhadapan dengan Wan Qiming. Namun tidak sampai 3 gerakan, orang itu langsung dikalahkan oleh Wan Qiming. Kurang ajar. Orang keempat dengan tubuh kekar masuk ke arena. Dia meraung orang ini berada di kelas martial venerable tahap tengah. Tinju yang ganas langsung dilayangkan. Wan Qiming meraung, basis kultivasinya terungkap. Apa, ternyata anak ini adalah seorang ahli di kelas martial venerable tahap tengah juga. Apa, bagaimana ini mungkin? Usianya kurang lebih 17 tahunan. Jenius macam apa ini? Bahkan orang kekar itu usianya kurang lebih 27 tahun dan baru memasuki kelas martial venerable tahap tengah. Tapi anak ini usianya sangatlah muda. Bahkan jenius dari 7 dinasti kelas atas mungkin tak sehebat dirinya, kata orang-orang di sana dengan wajah terkejut dan tidak menyangka. Di arena, Wan Qiming terus bertukar pukulan. Pedang Wan Qiming sangat tajam dan gerakannya sangatlah cepat. Tinju lawan seperti gunung, namun Wan Qiming dapat menebas dan membelahnya. Pada akhirnya pria kekar itu terkapar dan dikalahkan. Saat ini tersisa 1 orang lagi dari dinasti Daan. Dia langsung maju dan berhadapan dengan Wan Qiming. Pria ini langsung meraung tanpa basa-basi, langsung mengeluarkan bloodline-nya, jurus jari bintang Chaoding. Sebuah serangan jari langsung melesat dan langsung melukai lengan kanan Wan Qiming. Wan Qiming terhuyung-huyung mundur ke belakang, jejak darah merembes dari lengan kanannya. Akhirnya orang ini dapat terluka juga, kata salah satu penonton. Teknik bayangan hantu. Beberapa sosok ilusi di kehampaan melesat dan menyerang Wan Qiming dengan brutal. Di bawah teknik ini Wan Qiming terus-terusan terluka dan sudut mulutnya mengeluarkan darah. Di dalam lingkaran, Yu Qiansu yang melihat itu pun menjadi marah dan memegang pedangnya bersiap untuk naik ke arena. Namun tangan kanan Qin Chen langsung memegang tangan kiri Yu Qiansu. Jangan khawatir, Wan Qiming belum kalah, kata Qin Chen. Pada saat ini di arena, Wan Qiming terdesak, darah merembes kemana-mana. Namun dengan tekadnya, Wan Qiming tetap berusaha berdiri walaupun terhuyung-huyung memegang pedangnya. Matanya sangat fokus. Sesaat berikutnya, setelah mengetahui bayangan yang asli dari lawannya, dia langsung melesat dan menebas. Boom! Tebasan pedang Wan Qiming tepat mengenai dadanya.
Peserta terakhir dari dinasti Daan terkapar dan tidak dapat bertarung lagi. Wan Qiming menjadi satu-satunya orang yang berdiri di arena. Walaupun dia terluka parah, tapi 5 jenius teratas dari dinasti Daan semuanya dikalahkan. Penonton juga sangat tercengang. Sekarang tidak ada lagi yang berani meremehkan jenius dari dinasti Dawei. Silahkan, siapa lagi yang ingin menantang? Kata Diaken wasit kompetisi. Melihat kekuatan yang ditampilkan Wan Qiming, dinasti kelas bawah lainnya tidak ada yang berani maju untuk menantang. Orang pertama yang maju adalah orang yang bisa dibilang terlemah. Lalu 2 orang lainnya di lingkaran. Kekuatan macam apa yang akan mereka berdua miliki? Kata orang di sana seraya melirik lingkaran di mana Qin Chen dan Yu Qiansu berada. Namun berbeda dengan dinasti Dajin. Walaupun dinasti Dajin adalah dinasti di kelas bawah, tapi sebenarnya para pesertanya dipilih dari dinasti Qian, yaitu dinasti kelas atas. Tidak heran jika kekuatan dari peserta dinasti Dajin akan sangat kuat. Biarkan saya maju lebih dulu, kata seorang peserta dinasti Dajin. Kemudian peserta bertopeng dari dinasti Dajin menganggukkan kepalanya. Seketika pria itu langsung terbang ke arena dan berhadapan dengan Wan Qiming. Matanya memandang Wan Qiming dengan galak. "Bocah, apakah kamu sudah siap?" Kata pria itu bersiap akan menyerang Wan Qiming. Walaupun Wan Qiming terluka parah, matanya tetap tajam tanpa rasa takut sedikit pun. "Jangan omong kosong, ayo seranglah lebih dulu." Di saat pria dari dinasti Dajin itu akan melayangkan serangannya, tiba-tiba, "Tunggu, Wan Qiming, kamu turunlah dari arena," kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen menoleh kepada Yu Qiansu dan berkata, "Yu Qiansu, naiklah ke arena, sekarang giliranmu." Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.